1,5 miliar. Nah, itu teman-teman ya. Jadi background saya seperti itu. Artinya saya sudah melalui proses duluan sebelum saya melalui proses di Prudential gitu. Nah, tetapi teman-teman, ternyata dengan percepatan tersebut, ya, dengan percepatan kesuksesan yang luar biasa itu, membuat saya bertumbuh menjadi pribadi yang arogan dan sangat-sangat sombong, gitu ya. Saya itu menjadi premannya Pasar Turi. Dulu kalau sekolah, premannya sekolah. Waktu kerja saya jadi premannya pertokoan Pasar Turi, gitu ya. Bahkan satpam pun nggak berani sama saya. Toko saya itu berjajar-jajar 6 gitu ya. Jadi di tengah-tengah ada jalanan, kalau saya mau bongkar barang, saya bongkar aja seenaknya saya sendiri. Nggak ada yang berani menegur saya walaupun itu security. Nggak ada yang berani sama saya gitu ya. Karena begitu mereka berani menegur saya pasti akan maki habis-habisan ya. Saya nih lebih kasar dari orang Makassar ya. Biasanya orang Makassar itu kalau ngomong itu kan ceplos-ceplos gitu ya, pedes gitu ya. Ternyata saya ini lebih pedes lagi dari orang Makassar, teman-teman ya. Jadi kalau sampai tetangga saya gitu ada orang yang berani nginjak barang saya, padahal itu jalanan umum ya teman-teman ya, saya langsung kata-katai langsung kebun binatang keluar semua. Saya bilang matamu lah apa semua lah, anjing lah apa semua keluar teman-teman ya. Lebih Makassar dari Makassar. Nah gitu. Nah jadi itu membuat saya tumbuh menjadi pribadi yang tidak menyenangkan dan juga tidak ada damai sukacita di dalam diri saya, teman-teman ya. Karena saya terlalu sombong, saya merasa semua yang saya miliki, semua kondisi yang saya dapatkan itu adalah karena kehebatan saya. Saya lupa, teman-teman, kalau ada Tuhan di balik semua itu gitu ya. Sampai akhirnya ketika tahun 2007 Pasar Turi terbakar habis, termasuk toko saya terbakar habis. Dari sana saya merasa bahwa saya salah, ya, bahwa semua apa yang saya peroleh itu karena kemurahan Tuhan saja, bukan karena kekuatan saya. Akhirnya sejak saat itu saya nggak berani macam-macam sama Tuhan, ya. Saya berjanji saya mau akan lebih merendah, saya mau lebih maksudnya lebih melayani orang lain. Jadi gini teman-teman, kebetulan 3 bulan sebelum Pasar Turi terbakar habis itu saya sudah join di Prudential, teman-teman. Ya, jadi saya join 3 bulan sebelum Pasar Turi terbakar. Ketika setelah Pasar Turi terbakar, ketika saya melakukan aktivitas saya sebagai agent Prudential, itu saya mau belajar untuk lebih merendah, lebih melayani. Kalau dulu enggak, saya arogan banget. Jadi saya kalau ketemu teman, saya tinggal teriak aja, Darman, lu udah punya asuransi belum? Sini KTP lu, cepat, gua buatin. Gitu. Kayak gitu, teman-teman. Jadi pokoknya lu mau nggak mau, lu harus bikin. Gitu. Terus saya kalau misalnya direferensikan sama teman gitu ya, ke rumah teman yang lain, saya nggak dibukain pintu. Oh, itu saya maki-maki sama teman saya. Jadi teman saya pasti saya maki-maki gitu ya. Wah, lu kurang ajar lu ya, lu gini ya. Tapi sejak Pasar Turi itu terbakar, toko saya terbakar habis, enggak. Saya berubah. Saya mau belajar untuk merendah, melayani, saya mau lebih mendengarkan orang lain. Jadi ketika saya ditolak, saya merasa enggak apa-apa gitu ya. Enggak masalah. Tuhan mau uji saya ya. Tuhan akan lihat bahwa saya akan tetap setia. Nah, itu teman-teman ya, bagaimana background saya. Nah, sekarang saya mau ceritakan bagaimana saya tertarik join di bisnis Prudential ya. Nah, ketika Pasar Turi terbakar habis itu tahun 2007, teman-teman ya. Nah, cicik saya itu Erlina Gunawan itu udah join di Prudential sejak tahun 2005. Nah, bisnis saya dimulai dari tahun 99 itu perlahan-lahan naik sampai mentoknya itu tahun 2005 itu adalah income tertinggi saya. Dari omset 200.000 per bulan sampai di tahun 2005 di dalam 6 tahun aja itu omset saya udah mencapai sekitar 1 miliar teman-teman ya per bulannya. Nah, saya mau ceritakan dulu share, oke. Nah, ini teman-teman. Ketika tahun 2005 cicit saya join di Prudential ya, saya sempat ditawarin sama cicit saya untuk join di Prudential juga. Saya dalam hati bilang, nggak usah lah, saya kan bos, lu kan pengangguran, Ci, lu aja yang jadi agent gitu. Loh, lumayan loh, di Prudential lu 5 tahun bisa income 100 juta. Saya dalam hati, ini cicikku gila, cicikku ini nggak pernah tahu nih, kalau income saya udah 100 juta. Ngapain saya harus join Prudential untuk mulai bisnis dan 5 tahun lagi 100 juta gitu ya.
Saya tapi nggak ngomong gitu loh, tapi saya pokoknya bilang, "Enggak lah, Cek, nggak cocok lah. Aku kan bos," gitu ya. "Kamu aja lah, kamu kan pengangguran," gitu. Akhirnya cici saya baru join 6 bulan, saya juga sempat beberapa mereferensikan ke cici saya ya, di akhir tahun ya, jadi baru 6 bulan join, cici saya dipanggil sebagai pembicara ya, testimoni untuk acara Great BOP. Nah, waktu itu ada salah satu audiens yang tanya sama cici saya, "Ci, ngomong-ngomong income-nya berapa ya?" gitu. Terus cici saya bilang, "Lumayan," gitu. Nah, saya sebagai seorang pebisnis dengan income 100 juta, bayangan saya yang namanya lumayan itu paling 20 atau 30 juta. Tapi saya kaget bukan main waktu cici saya bilang income-nya 6 sampai 7 juta. Saya dalam hati bilang, gila kasihan banget nih orang kerjanya susah payah, income-nya cuma 6 sampai 7 juta gitu ya. Saya berlagak sok pahlawan setelah acara selesai, saya samperin cici saya dan saya bilang, "C, ayo C, prospek lagi. Nanti aku kenalin teman-temanku," gitu ya. Begitu juga ketika saya bertemu teman saya juga seperti itu. Misalnya saya ketemu, Reski, lu udah punya asuransi belum? Sini KTP lu, kasih aku. Ciciku besok telepon kamu ya, kamu harus angkat. Awas ya, kamu nggak angkat ya. Ikut ya sama ciciku ya." Kayak gitu teman-teman, itu cara prospek saya. Dan kebanyakan orang yang saya prospek untuk cici saya, dari 10 orang yang saya prospek, 10 orang pasti closing gitu ya. Karena prospek gaya preman gitu ya, pasti closing. Nah, akhirnya cici saya di tahun 2005 dia mendapatkan Star Club ke Tokyo waktu itu. Saya bilang, "Oh ya oke lah, lumayan lah ke Tokyo ya," gitu. Terus habis itu waktu berjalan cici saya bilang, "Yuk jadi agent prudensial yuk." "Oh enggak lah, Ceng, enggak usah lah. Udahlah gini, ayo kita ke saudara-saudara mamaku, kita keluar kota gitu. Kebetulan saya sama cici saya saudara sepupu dari papa ya. Jadi saya nganterin cici saya keluar kota ke daerah Jember, Bondowoso situ ya. Perjalanan 4 jam ya dari Surabaya. Suami saya yang setir, kita prospek keluarga mama saya. Waktu itu kita nginep semalam, akhirnya berhasil closing 12 case ya, 12 SPAJ waktu itu. Di perjalanan cici saya ngajak saya lagi, "Ayolah, lu jadi agent lah. Lu kalau jadi agent ini nanti closing-an masuk di lu semua." Saya bilang, "Udahlah, Ceng, nggak apa-apa lah. Aku nggak cocok lah. Aku ini bos. Aku eh, aku nggak mau jadi agent prudensial. Itu cocoknya buat yang nggak punya kerjaan kayak lu gitu ya." Nah, tahun 2006 berlalu, saya lihat cici saya waktu itu mendapatkan Star Club ke Vienna. Habis itu dia promosi unit manager ya. Saya lihat, waduh keren ya, dia tripnya ke Eropa, padahal tahun lalu ke Jepang, tahun ini ke Eropa. Nah, jadi cici saya kan juga nggak pernah ke Eropa tuh. Wah, dia happy banget, dia dia menceritakan bagaimana dia di Eropa seperti itu, kasih lihat foto-fotonya. Aduh, iri juga gitu karena saya merasa, waduh, saya yang bantuin cari cari cash loh, kok cici saya yang berangkat sih gitu. Nah, cici saya kemudian saya tanya, "Cik, lu sekarang income dari Prudential berapa?" Dia bilang 14 sampai 16 juta. Saya pikir dalam hati, oh ya lumayan juga ya. Ayo mau jadi agent? Enggak lah, enggak. Sudah. Kamu aja yang jadi agent ya. Aku bantuin aja cari nasabah gitu. Memang ada lagi, ada temannya mama ya. Nanti temannya mama aku prospek ya. Nanti aku suruh telepon kamu ya gitu. Nah seperti itu. Jadi nasabah yang saya suruh telepon cici saya teman-teman ya. Sampai seperti itu. Waktu berlalu tahun 2007, cici saya mendapatkan double Star Club Moskow, MDRT Amerika ke Vancouver waktu itu. Kemudian dia dapat trip MYLC Star Cruise ke Thailand. Saya dalam hati gini, gila ya, setahun itu berapa kali bolak-balik ke luar negeri, enak banget gitu. Terus saya tanya sama cici saya, "Cik, sekarang income lu berapa?" gitu. Aneh ya orang itu ya, kepo gitu, tapi nggak mau diajak join, nggak mau, tapi kepo nanyain orang terus income-nya berapa gitu. Cici saya bilang sekitar 25 sampai 27 juta. Ya, waktu itu cici saya tanya, "Gimana? Ada lagi yang mau diprospek?" gitu. Saya diam sejenak ya, diam sebentar. Terus saya bilang sama cici saya, "C, aku jadi agent aja." gitu. Terus cici saya bilang, "Hah? Nggak salah? Lu gila ya? Ngapain lu jadi agent sekarang? Kok nggak dari kemarin-kemarin? Kemarin kan sudah saya suruh jadi agent. Kenapa lu nggak mau? Kenapa lu sekarang baru bilang mau jadi agent?" Saya diem aja. Terus habis itu saya bilang sama cici saya, "Iya, C, kan sekarang lu income-nya, lu pertama kali bilang income 6 juta, terus 14, terus 25.
Berarti tahun depan lu bisa 50, J. Tahun depan lagi lu bisa 100, tahun depan lagi lu bisa 200. Nah, teman-teman, begitu di kepala saya sendiri yang ngomong angka 200, saya langsung gemeteran, teman-teman. Karena angka ini angka yang tidak terjangkau oleh saya. Nah, kenapa tidak terjangkau? Karena gini, teman-teman. Ketika toko saya dulu dari omset 200.000 sampai akhirnya bertumbuh, paling mentok itu 2005, itu saya bisa punya income 100 juta, tapi saya harus punya omset 1 miliar. Ya. Nah, namanya orang hidup, orang punya bisnis, pasti kita ingin bisnisnya bertumbuh. Ketika saya mencoba untuk menaikkan omset saya lebih kurang 1,2 miliar per bulan, ya, ternyata income yang saya dapatkan tetap, teman-teman, 100 juta. Ya, akhirnya saya mencoba lagi untuk supaya saya bisa menaikkan income saya gitu, karena saya ingin seperti cici saya bisa punya budget untuk liburan ke Eropa. Saya walaupun income 100 juta, tapi sayang kalau mau dipakai liburan ke Eropa, karena waktu nggak ada, kemudian duitnya ya biasalah pedagang kan pasti pelit gitu ya, nggak seperti di Prudential, pasti pelit gitu. Saya berpikir saya harus menaikkan income supaya kenaikannya itu yang saya pakai untuk liburan ke Eropa. Saya berpikir seperti itu. Saya bekerja keras lagi tahun 2007 ya, sampai saya menaikkan omset saya 1,5 M. Tapi ternyata income saya tetap 100 juta, teman-teman. Ya, kenapa bisa seperti itu? Satu, dolar naik dalam 1 tahun bisa 2-3 kali naik. Begitu dolar naik, harga barang naik. Harga barang naik, begitu dolar turun, harga barang nggak turun. Sebentar ada penurunan dolar, sebentar lagi ada kenaikan tarif angkutan. Jadi angkutan pengiriman barang ya dari pabrik ke Surabaya itu naik ya 50%. Terpaksa kita harus menaikkan harga barang lagi. Naikkan harga barang. Sedangkan daya beli masyarakat itu kan nggak gede gitu ya. Akhirnya apa? Margin kita yang dikurangin. Jadi artinya keuntungan kita yang makin lama makin kecil. Jadi saya harus bekerja keras makin keras gitu ya. Dulu saya kalau buka toko dari jam 10 sampai jam 4. Gila ya teman-teman, enak banget ya. Nah, kemudian karena saya ingin meningkatkan omset saya buka toko dari jam 9 sampai jam 4. Nah, karena saya ingin menaikkan lagi, terakhir ini saya buka toko dari jam 8 sampai jam 5. Ini udah mentok, teman-teman, udah nggak bisa lagi, karena pasar pertokoan itu jam 8 dibuka dan ditutup jam 5. Ini aja saya sering kasih duit ke security supaya saya jangan dikunciin, supaya saya yang terakhir aja 5:30 kalau bisa saya 5:30 baru pagar ditutup supaya saya bisa masih punya banyak waktu untuk bekerja. Sampai seperti itu, teman-teman. Jadi saya langsung berpikir, gila ya, berarti tahun depan untuk mempertahankan 100 juta, berarti saya harus bekerja lebih keras lagi. Akhirnya saya berpikir, mau sampai kapan saya kuat gitu ya, karena tiap manusia kan punya keterbatasan waktu. Ini adalah contoh bisnis yang nggak pakai sistem, teman-teman. Ya, bayangin teman-teman, pegawai saya udah 18. Emang saya mau nambah pegawai lagi? Nggak kuat gitu, karena apa? Pengawasannya untuk 18 pegawai ini nggak gampang. Begitu saya ada di toko, pegawai semua kerja. Begitu saya terlambat datang ke toko, pegawai tikusnya pada keluar semua. Saya itu kena sama pegawai yang kepercayaan yang udah ikut saya belasan tahun ya, di mana uang kontrakannya aja saya bayarin, beras saya beliin, itu aja saya masih kebobolan kena ratusan juta ditipu sama pegawai saya, teman-teman ya. Barang saya dijual sendiri tanpa sepengetahuan saya, kebetulan ada tetangga saya yang lihat dan kasihan sama saya, akhirnya saya dikasih tahu gitu. Seperti itu. Nah, jadi saya merasa, wah bisnis saya ini stuck nih, bisnis saya udah nggak bisa bertumbuh. Walaupun income saya gede, tapi yang saya lihat sebenarnya adalah pertumbuhannya. Nah, kalau bisnis saya mau digedein lagi, otomatis saya harus butuh waktu lebih banyak lagi. Saya udah nggak sanggup lagi. Waktu itu saya baru punya anak saya masih kecil ya. Saya merasa saya nggak punya waktu untuk bermain untuk anak saya gitu. Padahal anak saya lucu-lucunya gitu ya, umur 2 tahun, 3 tahun, tapi saya nggak punya waktu untuk mereka gitu. Karena apa? Pulang toko saya masih harus nelponin lagi ke pelanggan-pelanggan, mungkin mau ada tambah barang untuk saya persiapkan buat besok pagi. Atau kadang malam saya biasanya ngitungin nota yang jatuh tempo, itu kan banyak banget pegawai saya.
customer saya itu banyak banget. Jadi saya harus ngitung dulu dari rumah, supaya besok pagi saya infokan dan saya harus tagih gitu. Dan cukup banyak juga tagihan-tagihan yang nggak dibayar sama pelanggan-pelanggan saya. Aduh, resikonya seperti itu. Belum lagi kalau mau lebaran, teman-teman. Aduh, stresnya bukan main. Karena ketika lebaran itu pengeluaran kita 3 kali lipat, bukan 2 kali lipat, teman-teman. Karena apa? Karena selain kasih double gaji ke karyawan ya, jangan lupa pelanggan-pelanggan kita yang begitu banyaknya, semua pada minta hadiah. Kalau nggak dikasih hadiah, mereka nggak akan balik untuk ambil barang di toko kita lagi. Sedangkan bagaimana dengan hutang-hutangnya? Belum lagi security dari pertokoan. Kadang dari pertokoan sebelah gitu ya, yang saya nggak kenal, pada datang semua geruduk. Kalau sampai nggak dikasih, teman-teman tahu nggak apa yang terjadi? Besok paginya di depan toko saya itu, maaf ya, banyak pop ditaruh di sana, sampah-sampah dibuang di depan toko saya. Seperti itu, teman-teman, ya. Jadi apa, premannya ini kalah gitu, merasa kalah gitu. Jadi saya merasa nggak terima nih, saya kok bisa kalah nih sama mereka gitu. Jadi akhirnya akhirnya saya berpikir, wah ini kayaknya nggak ada salahnya nih bisnis prudensial. Akhirnya saya tanya nih sama cici saya, C, gimana sih dengan bisnis prudensial? Kalau saya pengen punya income 200 juta, tapi saya pengen punya kebebasan waktu kayak kamu, bisa nggak? Nah, terus cici saya bilang gini, nah nih lihat ya, lu punya toko lu ada 6, ya. Lu toko 6 ini income 100 juta. Kalau lu mau meningkatkan income, otomatis lu harus buka toko, buka toko, buka toko. Nah, buka toko ada modal nggak? Ada, Ci, 500 juta. Saya bilang gitu. Oke, biasanya kalau ngontrak toko berapa lama? 2 tahun. Kalau 2 tahun sepi, tutup mungkin nggak? Mungkin banget, saya bilang gitu. Kalau tutup ada kerugian material nggak? Ada. Berapa? Saya hitung sekitar 200 juta. 200 juta itu untuk biaya sewa, kemudian untuk etalase, untuk biaya gaji karyawan, untuk bayar bulanan, keamanan, dan lain sebagainya. Nah, berarti ada kerugian secara material kan. Nah, sekarang bandingin dengan di Prudential ya. Di Prudential, kamu mau menaikkan income, gampang, tinggal rekrut, 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 rekrut. Ini jalan nggak? Oh, nggak jalan. Ya udah, nggak apa-apa, rekrut lagi. Jalan nggak? Oh, jalan. Oke, lu rekrut lagi. Jalan nggak? Oh, nggak jalan. Ya udah, kita rekrut lagi. Jalan nggak? Oh, nggak jalan. Nggak jalan gimana? Cari lagi yang mau direkrut. Jalan. Rekrut lagi. Oh, nggak jalan. Ini, oh mau jalan, tinggal cari aja orang yang mau diajak sukses. Kerugiannya apa? Paling cuma 60.000, 60.000 buat bayar. Waktu itu kan masih murah ya teman-teman ya, kayak Excelso apa gitu kan masih murah. Paling cuma bayar 60.000 buat ngopi gitu. Saya pikir-pikir, iya bener juga ya. Kerugiannya itu kecil gitu loh dibandingkan dengan kerugian kalau saya buka toko. Akhirnya saya pikir, ya udahlah, saya maulah akhirnya join di Prudential. Nah, itu teman-teman awal mulanya saya mau join di Prudential. Jadi, teman-teman, ketika saya join di Prudential itu sudah bukan lagi untuk coba-coba. Kalau misalnya gagal, ya udahlah, saya mau balik lagi ke toko. Kalau misalnya sukses, ya puji Tuhan gitu. Nggak ada. Jadi saya join Prudential, saya tahu tujuan saya untuk sukses. Jadi, ketika saya sudah sudah set di pikiran saya bahwa saya join Prudential untuk sukses, ketika saya mengalami penolakan ya dari calon nasabah saya pulang itu mikir, kenapa ya hari ini saya ditolak? Oh, mungkin karena ngomongnya saya terlalu kecepatan. Saya ngomongnya terlalu menggebu-gebu, sedangkan lawan bicara saya kalau bicara tuh intonasinya pelan, kalem, kayak Putri Solo gitu ya. Oke, berarti lain kali kalau saya ketemu orang seperti itu, saya harus menurunkan frekuensi saya, speed saya harus turunkan. Oke, sip. Saya akan cari orang yang seperti itu gitu ya. Nah, jadi saya bawa dalam doa, saya minta Tuhan kasih kesempatan saya untuk bisa ketemu orang itu lagi, untuk bisa presentasi lagi. Ya nggak tahu lah, kadang ya ada yang dijawab, kadang nggak dijawab, ya nggak apa-apa. Pokoknya hidup itu harus berjalan gitu ya. Setiap kali saya ketemu orang lagi, penolakan lagi, saya pulang mikir, kenapa ya hari ini saya ditolak ya. Jadi yang saya pikirkan adalah solusi teman-teman ya, bukan masalah. Tapi yang saya pikirkan adalah solusi. Oke, kayaknya pengambil keputusannya bukan dia deh. Kayaknya pengambil keputusannya istrinya, bukan si suami ini. Oke, saya coba cari tahu gitu ya, rumahnya di mana.
Nah, akhirnya saya belikan makanan. Waktu itu saya sempat ya teman-teman ya, saya cuma beli kerupuk rambak 2 pak aja 50.000. Saya kirim ke rumahnya, terus ketemu istrinya gitu ya. Terus saya cuma tahu-tahu aja sama istrinya. Jadi saya bilang, "Cici, ini kebetulan ada nasabah saya," gitu. Sengaja saya bilang gitu, padahal bukan nasabah saya hanya beli di toko. Tapi saya bilang, "Ada nasabah saya nih yang jual ini, tawarin saya, ini enak banget, Ci, kerupuk rambaknya. Ini saya kasih sini, saya kasih Cici ya, kebetulan saya lewat. Oh iya, makasih Erni. Tahu nggak, besoknya saya ditelepon, disuruh datang ke rumahnya, presentasi di depan suami istri ya, langsung closing, suami 7 juta per bulan, 5 juta per bulan. Hanya gara-gara kerupuk rambak 2 pak, teman-teman. Ya, nah jadi itu terus yang saya lakukan, saya melakukan evaluasi terus setiap hari atas kegagalan-kegagalan saya. Jadi nggak ada kata eh, baper, kemudian saya merasa down, ditolak orang, nggak ada. Nggak ada waktu lagi. Pokoknya begitu ditolak, ya udah cari lagi. Jadi karena terlalu banyak ya, terlalu banyak sehingga saya nggak ada waktu lagi untuk baper. Jadi itu yang saya lakukan teman-teman dalam menjalani aktivitas saya di Prudential ya. Nah, sampai akhirnya saya melakukan aktivitas sebagai produser terus sampai ketika itu Double Star Club Roma. Nah, waktu Double Star Club Roma, saya waktu itu satu bis dengan teman saya ya, Wibisono Citro ya. Waktu itu si Wibi itu cuma ngomong sama saya gitu. Uh, kan saya dipanggil Yuyu gitu ya. Yu, kamu mau sampai kapan nih produser terus? Loh, emang kenapa? Emang nggak salah? Saya bilang gitu. Ya enggak sih, cuman kalau kamu produser terus, kamu kan capek. Mau sampai kapan kamu kerja? Mau sampai kapan kamu mau prospek orang? Kamu kalau produser terus, setiap tahun kamu harus cari nasabah terus loh. Capek nggak? Iya sih, capek sih gitu. Saya bilang gitu, untuk mempertahankan Star Club, Double Star Club itu capek sih kalau mau cari nasabah terus. Dia bilang, nah, lu harus mulai ngembangin tim. Karena kalau lu ngembangin tim, begitu lu sekali aja Star Club, udah pasti setiap tahun Star Club terus. Lu nggak usah bingung lagi cari-cari nasabah. Karena setiap orang itu punya limit. Setiap orang itu punya batas di mana pasarnya lama-lama bisa habis gitu. Saya pikir, iya benar juga ya. Kemudian saya bilang gini, tapi gimana caranya ya? Kan saya setiap kali merekrut agent saya nggak jalan, jadi saya prospek. Nah, itu yang banyak dilakukan oleh orang-orang. Kamu jangan berpikir seperti orang-orang kebanyakan. Kamu harus berpikir dengan cara yang berbeda. Loh, gimana caranya? Pokoknya lu harus benar-benar set mindset lu untuk merekrut. Jadi setiap kali ketemu orang, kamu harus fokusnya ke rekrut, bukan ke prospek gitu ya. Ketika teman-teman, saya disclaimer dulu bahwa ketika itu saya sudah SUM teman-teman ya, saya sudah senior unit manager tapi saya masih produser terus. Nah, jadi ketika itu Pak Wibi yang mengingatkan saya ya. Jadi bukan saya posisi agent, saya sudah SUM waktu itu. Nah, kemudian Pak Wibi mengajarkan setiap kali ketemu orang, lu harus set untuk merekrut. Mungkin pada awalnya nggak gampang, butuh waktu mungkin 2 atau 3 bulan kamu untuk menganggur karena kamu masih belum menemukan pola kerjamu. Tapi percaya saja, begitu kamu sudah menemukan pola kerja, 1 hari 24 jam itu nggak cukup. Karena waktumu akan habis untuk BOP, terus follow up, kemudian coaching, monitoring, nggak akan cukup waktu 24 jam kalau yang kamu lakukan benar. Terus saya bilang gini, jadi tahun ini aku harus fokus rekrut. Tapi gimana? Tahun depan kan tripnya kan ke LA gitu ya. Nanti kalau saya nggak dapat ke LA gimana? Saya kalau ketinggalan sama teman-teman gitu. Ya terserah, hidup itu memang pilihan. Tergantung kamu mau nggak merelakan 1 tahunmu untuk kamu benar-benar bangun tim. Tapi percaya aja, ketika tahun ini kamu benar-benar membangun tim, walaupun kamu nggak dapat prestasi, tahun depannya pasti setiap tahun kamu pasti dapat prestasi gitu ya. Akhirnya waktu itu bulan Mei, teman-teman. Saya pulang, saya mencoba apa yang diajarkan oleh Pak Wibi ya. Saya ini orangnya nurut ya, teman-teman. Memang dalam 1 bulan, dalam bulan Juni itu saya bingung, saya nggak ngapa-ngapain dan saya nggak ada omset. Tapi ketika bulan Juli, saya benar-benar
sudah menemukan pola kerja saya, Juli, Agustus, September. Akhirnya tahun itu menjadi tahun pertama saya Star Club Leader Barcelona. Dan memang saya ketinggalan teman-teman saya waktu itu dapat Star Club-nya ke LA gitu ya. Tapi saya merasa bangga karena itu adalah Star Club Leader pertama saya. Dan ternyata benar seperti apa yang dikatakan Pak Wibi ya, sejak saat itu prestasi dari leader itu nggak ada habis-habisnya teman-teman ketika kita mengembangkan tim gitu. Nah, jadi menurut saya mengembangkan tim itu penting banget, apalagi dalam kondisi-kondisi seperti saat ini ya, pandemi seperti saat ini. Kita pasti punya keterbatasan waktu, kita juga punya keterbatasan market. Tapi kalau kita punya banyak tim, itu income kita nggak pernah turun gitu ya. Jadi puji Tuhan selama pandemi ini income saya nggak turun teman-teman, karena tim saya itu grow-nya luar biasa. Jadi omset kantor kami ya nggak pernah, biasanya rata-rata 1,2, 1,5 gitu per bulan ya. Dengan sekitar 40 leader, itu rata-rata omset per bulan itu 1,2, 1,5. Tahu nggak teman-teman? Selama bulan April, omset kantor saya 2,4 M, bahkan bulan Mei 3,8 miliar, teman-teman. Ya, karena apa? Karena timnya bertumbuh luar biasa. Dari mana? Saya yang nggak tahu gitu ya. Pokoknya tiba-tiba ada yang nge-DM di Instagram saya, Cici, saya keturunan Cici. Aduh, dari mana ini? Ternyata di Batam tinggalnya. Ada, Cici, saya keturunan Cici. Oh ya, Ci Erni. Iya, dari mana ini? Oh, saya tinggal di Jakarta. Saya nggak tahu, teman-teman, semua itu dari tim saya. Saya bersyukur banget gitu ya, karena keputusan saya ketika tahun 2012 itu, saya benar-benar mengembangkan tim dan hasilnya benar-benar bisa menjadi passive income yang sangat-sangat luar biasa dalam hidup saya. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman berpikir di Prudential hanya untuk sebagai produser jualan aja, sayang banget, sayang banget. Memang penjualan secara pribadi sebagai produser itu memang membuat Anda kaya. Tapi dengan membangun tim itu membuat Anda kaya raya. Nah, semua itu pilihan, terserah Anda mau pilih yang mana. Mohon maaf ya kalau misalnya saya ada salah ngomong, tapi saya merasa bersyukur sekali bahwa di bisnis Prudential ini kita bisa mendapatkan income yang di luar ekspektasi kita, itu hanya dari grup, hanya dari pengembangan tim, bukan dari produser. Ya, apalagi dengan kondisi seperti saat ini, kalau saya lihat ya tim saya yang closing itu sebenarnya nggak gede-gede loh. Paling preminya paling cuma 1 juta, 1.500.000, 2 juta gitu ya. Tapi banyak banget gitu. Karena apa? Karena kalangan ke bawah itu masih oke, bisnisnya masih oke. Biasanya bisnis mereka tuh masih sekitar sembako seperti itu. Jadi bisnisnya masih oke lah. Mereka nggak ada masalah dengan bisnisnya, dan untuk pembayaran premi nggak masalah. Yang masalah itu justru yang bisnis kelas menengah, teman-teman ya. Yang menengah, yang punya bisnis seperti saya dulu gitu ya. Jadi saya bersyukur sekali, kemarin sempat ngomong sama suami saya, untung ya kita udah nggak di toko. Bayangin kita dulu nggak usah ada masa pandemi seperti ini, kita udah stres tiap hari mikirin cash flow kita ya, apalagi dengan kondisi saat seperti ini kita bisa mati gitu ya. Terus suami saya bilang iya benar ya, bahkan dalam kondisi seperti ini aja dia masih bisa beli sepeda Brompton ya. Ya, saya sampai waktu posting itu di Instagram itu banyak teman saya yang komen, gila lu ya, kondisi kayak gini masih bisa beli sepeda mahal gitu ya. Iya, itu suami saya terkontaminasi sama Ricky Ho itu. Nah, itu teman-teman ya cerita saya tentang bagaimana saya di bisnis Prudential dan sampai sekarang ini. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya dulu nggak? Ci Erni buka kesempatan kita bertanya dulu nih. Yang mau bertanya, teman-teman boleh diketik di chat ya. Silakan teman-teman, atau di raise hand, ada yang mau bertanya atau tidak. Oke. Sambil menunggu ya, Ci Erni mungkin ada yang bertanya. Ada yang mau saya tanyakan dulu nih, menyambung dari teman-teman. Boleh ya, Ci Erni ya? Ya. C, tadi kan Cece bilang bahwa dari merubah mindset tuh, yang tadinya jualan, kemudian ubah menjadi recruiting kan ya, karena udah ngerti bahwa ternyata berbisnis jauh lebih oke gitu.
Nah, Iya. mindset-nya sudah berubah. Terus action plan-nya Cece yang Cece lakukan apa? Apakah Cece langsung merekrut para nasabah, atau merekrut orang-orang tadi kenal lagi, atau kembali ke pasar turi tadi, terus mulai merekrut satu-satu dengan galaknya gitu ya, Ce? Boleh nggak ceritakan ke kita, waktu Cece mulai action rekrut tuh Cece ngapain gitu? Nah, jadi ketika action recruit itu saya memang balik ke nasabah-nasabah lama saya. Itu biasanya saya deketin lagi, saya tanyain ada referensi enggak. Begitu mereka bisa mereferensikan, saya ajak untuk bergabung gitu. Itu yang kebanyakan saya lakukan. Jadi memang kebanyakan tim saya adalah nasabah-nasabah saya. Ketika mereka bisa mereferensikan, saya langsung rekrut. Tapi ada beberapa, tapi ini setelah berjalannya waktu ya, setelah saya belajar berjalannya waktu, ternyata ada beberapa memang orang yang nggak bisa direkrut. Karena ada, akhirnya saya kepentok dengan agent yang seenaknya sendiri gitu ya, merasa kayak seperti saya yang butuh gitu, jadi sehingga apa-apa dia nggak mau tahu gitu, sehingga semua diserahkan kepada saya gitu. Nah, sejak saat itu saya belajar lah, itu namanya proses belajar lah ya. Sejak itu saya lebih selektif lagi dalam dalam Merekrut ya? dalam merekrut, dengan menginfokan di depan bahwa harus punya tanggung jawab sebagai agen itu seperti apa. Saya akan bantu, tapi ini bukan tanggung jawab saya. Ini bukan pekerjaan saya, tapi saya akan bantu gitu. Ya setidaknya seperti itu. Oh, oke. Jadi dari awal mereka udah dapat info ya bahwa ini adalah bisnisnya sendiri, tapi Cece hanya Ya, nunjukin bahwa ini ada peluang aja gitu ya. Jadi dari awal dia ya. udah sadar. Oke, C, ada pertanyaan lanjutan berhubungan juga dengan rekrut tadi itu. Ya, sekarang Cece kan sudah bisa merekrut nih. Ternyata ya berhasil lah mencetak untuk ibaratnya apa, direct-nya ya. Direct-nya Cece langsung gitu. Tetapi kan direct ini kan nanti perlu beranak pinak lagi ke bawah. Betul ya? Bagaimana caranya mereka bisa menduplikasi apa yang Cece lakukan? Karena kan mereka bukan CR nih gitu ya, dengan semangatnya, dengan tenaganya gitu ya. Ada tips dari Cece nggak? Maksudnya cara Cece menduplikasikan kepada mereka, sehingga mereka pun bisa seperti Cece, sehingga bisa terus menggulung ke bawah gitu. Jadi saya tetap punya grup dan saya tetap menyuruh tim saya untuk kita punya satu grup yang isinya semuanya. Siapapun boleh masuk di grup saya selama under saya gitu ya. Dari sana saya selalu banyak memberikan motivasi-motivasi di grup. Saya juga mengharuskan tim saya untuk melakukan sharing setiap kali ada closing. Jadi harus, itu diharuskan. Kalaupun pada awalnya memang nggak gampang mereka untuk sharing di grup, tapi akhirnya saya telepon satu persatu dan menginfokan kenapa mereka harus sharing. Yang pertama, mungkin itu hal yang biasa atau kecil buat mereka, tapi jangan lupa di grup juga banyak orang yang masih mungkin kesusahan dalam mencari prospek. Jadi sehingga motivasi dari yang udah closing itu sangat dibutuhkan gitu. Dan akhirnya benar, karena seringnya sharing akhirnya membuat kayak kompetisi gitu ya, ada kompetisi di dalam grup, kayak kan ada beberapa orang yang tipenya kayak nggak mau kalah gitu ya, jadi akhirnya dengan melihat temannya, aduh teman saya kok bisa closing terus ya, kenapa saya nggak bisa bergerak, saya malu nih. Nah akhirnya dia melakukan aktivitas seperti itu. Jadi saya bersyukur sekali dengan kondisi seperti itu, justru malah membuat bertumbuh. Malah agent-agent yang dulunya yang mati suri gitu ya, nggak ada suaranya, dengan adanya banyaknya sharing, justru mereka semakin tergerak untuk melakukan aktivitas dan mulai ada closingan. Dan biasanya buat agent-agent yang lama yang mati suri itu biasanya saya kontak lagi, saya suruh mereka untuk mereview polis keluarga mereka sendiri dulu, kemudian saya suruh mereka untuk mulai mengupgrade. Kalaupun mereka terbatas dalam budget, saya akan bantu mana-mana dulu yang harus dihapus dulu, setidaknya mereka harus punya manfaat hospital on bill. Nah, dari sana kan saya membangun hubungan lagi dengan agent-agent lama saya, seperti itu. Jadi sama aja kita memperlakukan agent ya sama seperti kita memperlakukan nasabah gitu. Harus diulang lagi, harus di BOP ulang lagi. Nah, mengenai leader-leader di bawah saya, itu mereka kebanyakan kalau posisinya masih AAD, itu biasanya saya masih turut campur gitu. Jadi di dalam grup mereka, grup kecil-kecil mereka, itu saya selalu ada di dalam sana. Jadi ketika mereka melakukan percakapan atau sharing, saya bisa mungkin masuk ya ke sana memberikan. Jadi setidaknya AAD saya masih bisa menduplikasi dengan apa yang saya kerjakan. Karena kadang ada beberapa AAD yang masih baru. Jadi mereka baru join 4 bulan, kemudian sudah AAD. Otomatis kan
leadership-nya kan belum kebentuk kan. Jadi, nah itu saya merasa saya masih harus turun tangan, saya masih harus campur tangan. Tapi untuk hal-hal kecil, misalnya dalam pengurusan dokumen lah, misalnya agentnya, C ini gimana, ada begini, nah itu saya suruh AAD yang jalan, yang turun tangan. Oke, thank you, Cerni. Luar biasa ya teman-teman, kita belajar ya. Ternyata tuh bisa dipakai ya teman-teman, kita bisa juga tetap, kita mau belajar nih, Ce. Jadi di grup kita kalau udah closing, sekarang kita sharing juga. Harus, Gitu ya. harus. Supaya satu sama lain bisa semangat, jadi tahu, oh ini Ya. sharingnya begini ya, cara closingnya gitu ya. Oke. Iya. C, ada satu pertanyaan lagi nih, dari Darman. Pertanyaannya adalah, Ci, kok bisa via telepon dan calon nasabah pada mau buka polisi? Ada di Oh, chatnya Zoom kita ya? Ya, mungkin jadi ada gini. tipsnya, Ci. Bentar, saya ambilin aja. Bentar. Oke. Jadi saya ini banyak mengirimi nasabah-nasabah saya souvenir. Souvenirnya seperti ini. Jadi tas ini bahan SpongeBob ini saya bikin. Ya, saya bikin di orang paling cuma 3.000 ya. Terus kemudian dalamnya saya isi ini hand sanitizer, saya plastikin satu-satu, saya kasih sarung tangan ya 3 pasang. Kemudian saya kasih masker 6 biji gitu ya. Tergantung kalau nasabah gede saya kasih 10 gitu. Udah gini aja, terus saya kasih kartunya Prudential ya. Kalau kita dapat trip, biasanya kan kita selalu dapat kartu ini kan. Ya udah, saya tinggal tulisin aja. Maksudnya dear siapa, stay healthy and safe gitu ya. Thank you for trusting us gitu. Terima kasih udah percaya sama kita gitu. Jadi nasabah happy, nasabah seneng. Kalau nasabah terima, otomatis kan mereka kan chat kita kan gitu ya. Jadi itu tujuan saya gitu ya, supaya mereka bisa chat kita. Bahkan yang di Makassar, di Balikpapan saya kirim juga by Tiki gitu ya. Yang di Jakarta saya kirim pakai Tiki, teman-teman ya. Jadi mereka kan senang bilang thank you gitu. Nah, itu merupakan kesempatan buat saya untuk saya bisa memulai pembicaraan gitu. Jadi saya infokan, Cici, ngomong-ngomong itu hospitalnya Cici itu masih belum upgrade loh. Nambahin yuk segini, cuma nambah gopek jeng aja kok, tapi udah dapat manfaat yang on bill. Bahaya loh resiko dengan kondisi saat seperti ini. Nah, itu dari sana seperti kadang ada yang nggak mau, kadang ada yang mau, ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi ya lumayan, bahkan ada beberapa yang mereferensikan saudaranya dan akhirnya bisa closing seperti itu. Nah, kadang juga saya kirimin makanan gitu, saya bantu misalnya ada nasabah saya yang lagi kesusahan gitu ya, dalam bisnisnya saya tanya, lu open PO lah, coba lu kan pinter masak, lu bikin masakan, nanti gua bantu deh, nanti saya pesen, saya kirimkan ke nasabah-nasabah yang lain gitu. Jadi itu cara saya, kan kita diberkati luar biasa dari Prudential ya, income nggak berhenti-berhenti ya, apalagi belum bonus lah, belum ada art booster, aduh gila banyak banget. Nah uang itu saya pakai untuk investasi lah istilahnya ya. Saya pesan-pesan makanan, bahkan saya misalnya saya ngincer nih orang ini, saya pingin prospek orang ini gitu ya. Saya pesan makanan tuh begitu dia open PO, saya tanya, ini lu bikin sendiri nggak? Iya bikin sendiri. Oke, aku pesan 50. Hah? Banyak amat, Ci. Ya, saya mau bagi-bagi ke nasabah-nasabah saya. Jadi saya selalu pakai kata-kata yang menunjukkan ke dia bahwa bagaimana saya gitu ya. Jadi saya mau kasih ke nasabah-nasabah saya, lu bisa bantuin enggak bungkusin 5 nanti ke 10 orang, nanti saya kasih alamatnya, kirimkan aja by Gojek, nanti semua biaya Gojek saya yang tanggung gitu. Nah, dari sana kena deh, akhirnya orang yang bikin nasi itu akhirnya bisa saya prospek, bisa closing, itu nasabah baru gitu. Nah, yang saya kirimin makanan, misalnya nih orangnya diem-diem aja, saya chat nggak dibales-bales, saya kirimin makanan. Akhirnya dia sungkan kan, pasti dia akan ngechat saya, Cici thank you ya, bilang gitu. Tapi mereka di bawahnya ada tulis gitu, tapi sorry Ci, aku belum nambah asuransi dulu ya. Oh nggak apa-apa, saya memang cuma ingin kirim makanan, ya udah, just eat gitu loh. Saya nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau misalnya bisa diajak ngomong, ya saya tanyain gimana bisnis gitu, ada masalah nggak? Ngomong-ngomong lu mau nggak lihat bisnis Prudential? Gila loh, bisnis asuransi ini justru malah dicari orang. Justru kedepannya ini malah bagus. Mau dengerin nggak tentang peluang bisnisnya? Jadi saya dalam 1 bulan ini justru malah bisa merekrut gila-gila 2 bulan ini ya. Dari tim saya banyak banget, bisa sampai 70-an orang gitu. Dari grup. Banyak banget.
Wow, luar biasa banget ya, Cherny ya. Jadi kalau tadi kembali menjawab pertanyaan Darman, berarti tipsnya adalah Cece mulai dari ya menjalin hubungan Memberi, baik dulu ya, memberi ya. ya memberi. Memberi dulu ya, di sini bisa Jangan membuka pelit, nggak boleh pembicaraan. pelit. Tuh, Darman tuh, dengerin tuh. Jangan pelit Herman, jangan katanya. pelit. Siap. Siap katanya. Oke, nah, Ce, ini kita sambil ngobrol ya, atau mungkin nanti Cici masih ada Bukan materi saya yang lagi? rekrut 70 orang, Rizky. Tim, grup. Jadi dari laporan itu sekitar 70-an orang, dari grup ke bawah. Gitu. Karena saya setiap kali saya ada kenapa, gitu, saya misalnya chat ke orang gitu ya, saya screenshot, berhasil nggak berhasil, saya screenshot, saya kirimkan ke grup. Supaya mereka tahu bahwa saya pun sebagai seorang leader, saya nggak takut untuk ditolak. Gitu. Jadi supaya mereka juga melakukan hal yang sama. Gitu. Dan ternyata benar, mereka mengikuti apa yang saya lakukan gitu. Jadi kita tetap aja merekrut atau prospek gitu ya, ditolak ya nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi banyak banget setiap hari di grup itu laporan terus gitu ya. Wah, saya habis ketemu orang ini apa-apa gitu, seperti itu. Nggak semuanya berhasil, tapi nggak apa-apa. Gitu. Oke, menarik ya. Tuh, ada lagi pertanyaan-pertanyaan ya, Cek, sambil kita diskusi dulu ya dari chat ya. Ini ada pertanyaan dari Reski juga, nanti menyambung ke bawah juga. Respon orang banyak yang ngomong lagi susah uang saat ini, nggak ada pemasukan. Dari Cici sendiri gimana handle-nya gitu? Boleh nggak dikasih tips ke kita, Cek? Ya, jadi tadi pagi pun saya juga melakukan hal yang sama. Ini sebenarnya dari kemarin sih ya. Jadi saya tahu teman, sebenarnya saya nggak kenal orang ini, tapi dia jualan kopi, kopinya enak banget gitu. Saya lihat profilnya oke banget gitu ya, keren gitu. Nah, masih muda juga gitu, usianya 34 ya. Jadi saya pesenin kopi banyak banget pokoknya sampai 140 botol. Saya bagi-bagiin ke tim saya ya, ke leader-leader di bawah saya juga bagi-bagiin ke leader-leader di kantor, saya bagi-bagiin ke nasabah-nasabah saya gitu. Nah, akhirnya dia itu sampai penasaran, sampai dia itu tanya, padahal dia ini pengusaha sukses ya, usahanya banyak banget, tapi banyak yang tutup karena dalam kondisi seperti ini ada pijat refleksi, ada barbershop ya, itu juga tutup gitu ya. Nah, jadi saya tahu bisnisnya lagi drop, cuman yang kopi ini lumayan oke gitu, tapi ya kopi mau dapat seberapa sih ya, paling karena dengan gaya hidupnya dia yang mungkin udah tinggi, otomatis kan dengan satu bisnis aja pasti kekurangan gitulah ya. Jadi saya cuman ngomong aja, saya kasih kesempatan karena saya order banyak, jadi saya cuman ngomong aja di WhatsApp gitu ya. Namanya Ferdi. Ferdi, ngomong-ngomong lu pakai asuransi apa ya? Oh, aku udah punya cap, Ci. Oh, oke. Ikutnya udah berapa lama? Boleh difotoin nggak polisnya? Ntar aku bantuin untuk review. Udah lama banget, Ci. Udah 7 tahun lebih, masih yang pertama-tama. Oh, oke. Berarti harus bikin baru dong. Ngomong-ngomong, Ferdi kelahiran tahun berapa sih gitu? Saya lupa kelahiran tahun berapa, kemarin saya coba bikinkan ilustrasinya umur 34 pokoknya. Terus saya bilang, tahu nggak, untuk punya manfaat hospital sebesar 15 miliar, preminya paling cuma 700.000 loh. Saya bilang gitu. Terus dia diem aja kan, nggak, tapi udah dibaca gitu. Terus saya bilang gini, boleh nggak saya minta nama sama tanggal lahir Ferdi, kan tadi dia cuma kasih tahun aja ya. Saya coba buatin ilustrasinya, ntar Ferdi lihat-lihat aja, kalau misalnya memungkinkan untuk ikut aja. Saya bilang itu. Tapi kalau misalnya nggak memungkinkan, ya udah setidaknya Ferdi udah tahu bahwa untuk usia Ferdi dengan manfaat on bill 15 miliar bisa dapat bayar preminya cuman segini doang gitu. Akhirnya dia kasih nama lengkap tanggal lahir, ya udah saya bikinin, terus saya langsung kirim, ternyata cuma 714.000, murah banget. Jadi saya bilang, ini ya ilustrasinya, terus kemudian saya jelasin ya ini manfaatnya bronze pay apa gitu. Jadi sengaja saya kasih yang murah dulu. Jadi walaupun nasabah ini background-nya orang kaya, tetap yang kasih murah dulu. Toh percuma dalam kondisi seperti ini, toh juga kan nggak bisa keluar negeri untuk berobat kan. Jadi tunggu aja setelah pandemi ini berlalu, bisnisnya udah lancar, baru di-upgrade ke Gold. Maksud saya seperti itu. Jadi yang pertama pancingan saya hanya yang murah dulu. Nah, kemudian saya bilang,
nih preminya murah banget kan, cuma 714. Nah, nggak apa-apa, simpan aja ilustrasinya. Nanti kalau misalnya Ferdi udah berencana untuk ikut, nanti Ferdi bisa kontak saya, kontak JJ, nanti kita berunding lagi. Maunya gimana? Mau buka polis sama JJ atau Ferdi sendiri yang mau jalanin bisnis? Jadi supaya bisa closing di Ferdi sendiri. Saya bilang gitu. Saya sengaja langsung bilang, lumayan loh sebagai agent, balik komisi 200 berapa? 210. Jadi hitung-hitung bayar polisnya cuma 500.000 gitu. Jadi kan kayak nggak kesannya kayak memaksa gitu loh, tapi saya menyerahkan ke dia gitu, kasih dia pilihan, lu mau jadi agent atau mau jadi nasabah gitu. Jadi akhirnya dia bilang oke, thank you, udah diinfo, nanti saya pertimbangkan dulu. Ya udah, ya kayak gitu sih. Itu yang saya lakukan terus-menerus, dalam sehari bisa 4 atau 5 orang yang terus-terusan saya infokan seperti itu. Jadi supaya nasabah nggak merasa kayak dipepet terus gitu kan. Jadi udah nggak pakai gaya preman ya, Ce ya? Enggak. Udah ngomongnya halus ya? Oh iya, Jadi udah nggak beda. maksa ya? Udah beda. Udah beda. Oke, itu tipsnya teman-teman. Jadi udah dijawab sama Cerni tadi ya. Kalau memang kita lihat kondisi ekonominya belum cukup oke, kita jangan memaksa memulai dari premi besar, tapi yang penting orang punya proteksi dulu. Nanti ketika sudah berjalan lebih bagus lagi, ya bisa di-upgrade lagi. Itu kan sama aja ya. Yang penting punya proteksi dulu saat ini. Sama itu saya presentasikan Prucinta, karena Prucinta murah banget. Nggak harus 1 miliar yang saya tawarkan. Jadi kemarin saya sempat juga presentasi Prucinta by phone ya, karena orangnya tinggalnya di Ambon. Itu saya bikinkan dulu proposalnya, saya tahu oh cuma 700.000 per bulan udah dapat 1 miliar gitu. Ya udah, saya infokan di WhatsApp, tapi dia bilang, "Cici, saya nggak mengerti." "Oke, boleh nggak saya telepon?" Saya bilang itu. Akhirnya dia bilang, "Oke, boleh." Ternyata saya telepon jam 11 di Ambon itu jam 1 loh, gila, saya nggak tahu gitu. Tapi untungnya nasabah mau terima. Ya udah, saya presentasikan tentang Prucinta. Suami lu cuma setor, dengan usia suami lu cuma setor 700.000 aja loh, 780.000 per bulan loh. Tapi bisa dapat manfaat 1 miliar. Kalau misalnya nggak ada kejadian apa-apa di tahun ke-20 duitnya balik, plus bonus 10%. Saya bilang gitu, lumayan lah ini buat jagain Nasya, saya bilang itu, ini buat jagain anak, supaya dalam 20 tahun ini ada jaminan untuk biaya pendidikannya. Saya bilang gitu. Kalaupun misalnya lu berat dengan 700.000, lu bisa turunin 350 aja, 400.000 aja, lu bisa dapat 500 juta. Lumayan kan? Saya bilang gitu. Akhirnya dia bilang, masuk akal juga, Ci. Ya udah, akhirnya dia mau jadi agent malah. Ya udah, akhirnya saya daftarin jadi agent. Nanti kemudian dia baru mau closing gitu. Wow, luar biasa ya. Jadi Cici tadi hubungi dia dari telepon itu dengan WA call ya? Atau bagaimana? Video call ya untuk menjelaskan ilustrasinya gitu? Atau tergantung. Ada yang kemarin Banjarmasin itu video call. Itu video call. Saya jelasin sambil presentasi di kertas gitu. Itu closing juga 7 juta per bulan yang Banjarmasin. Itu pakai video call. Tapi kalau yang Ambon kemarin enggak, cuman by phone aja. Tapi mungkin nanti kalau keagenanya udah aktif, mungkin saya akan video call gitu. Atau Zoom, biasanya Zoom. Video call atau Zoom ya. Oke. C, ada satu pertanyaan lagi tadi sedikit ketinggalan di atas, yaitu C boleh kasih contoh nggak gimana teknik CC untuk merekrut? Ada coret-coretannya atau gimana kalau untuk merekrut gitu, C? Oh, oke. Kalau untuk merekrut, yang pertama saya pasti prospek dulu. Jadi, kalaupun dia mau jadi agent, saya langsung jelasin gitu ya. Jadi untuk pertama kali, lu jadi agent, lu tahu bisnis prudensial bagus, bisnis prudensial bisa bikin orang sukses, tapi kalau lu sendiri nggak yakin lu bisa ngejalaninya, percuma kan, gitu. Nah, jadi akhirnya saya presentasi dengan usia dia sendiri, jadi harus untuk dirinya sendiri ya. Saya bikinkan dengan manfaat hospital bronze B gitu ya, walaupun dia punya kemampuan untuk bayar premi yang silver B, tapi saya selalu memulai dari bronze A, sorry, yang termurah bronze A. Jadi saya selalu mulai dari yang termurah, kenapa? Karena mungkin aja bahwa orang-orang yang dia temui atau orang-orang yang akan dia closing memiliki kemampuan yang terbatas. Jadi saya mau kasih lihat dengan termurah, angka yang sangat-sangat terjangkau, itu ternyata udah bisa jualan gitu. Yang penting buat dia pede dulu. Percuma kalau dari awal kita bilangin produknya prudensial store 2 juta per bulan gitu, tapi dia keder gitu ya.
gila bisa nggak ya? Karena apa? Karena mungkin standar dia, kemampuan dia paling cuma 750 per bulan gitu. Jadi saya nggak pernah memaksakan, tapi saya selalu pakai tolak ukur dia sendiri. Itu. Jadi yang penting pokoknya dia sendiri merasa yakin bahwa dia harus ngambil dulu. Nah, itu adalah rahasianya. Ketika dia sendiri udah yakin dan pede dengan produk itu, dia bisa mereferensikan ke orang lain. Gitu. Ya udah, cuman dari itu aja. Kemudian saya biasanya dimulai dari cuma 500.000 aja gitu. Jadi saya presentasikan misalnya 500.000 ya, misalkan nasabah. Nah, dia sudah tahu nih, ternyata dengan bronze A preminya cuma 500.000. Nah, saya akan bilang 500.000 ini kalau misalnya terima komisi kan berarti tahun pertama 2, 3, 4 dan 5. Oh, ini jadi kelas BOP ya. 5, 5, 5. Ya. Komisi ini berarti 500.000 kali 30%. Berarti sama dengan komisi 150.000 per bulan. Benar ya? Nah, saya bilang, sekarang bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Oke. Nah, dalam bulan Juni, kamu cuma cukup closing 2 aja. 2 saja yang kayak kamu gini. Bayangin ya, 30 hari kamu cuma closing 2. Berarti komisi lu berapa? 300. Bulan Juli closing 2 lagi. Komisi lu berarti 600. Kan? 2 lagi 900. Sorry. 2 lagi 1,2. 2 lagi 1,5. 2 lagi 1,8. Desember 2 lagi 2,1. Januari 2 lagi 2,4. Februari 0. Kamu terima 2,4. Maret 0, terima 2,4. April 0, kamu terima 2,4. Mei 0, kamu terima 2,4. Keren nggak? Dia pasti bilang keren, ya kan? Nah, terus saya tanya, di Desember, kamu terima 2,1, menurutmu ini besar atau kecil atau cukup? Kebanyakan dari mereka ngomong kurang. Oke, menurut kamu idealnya Desember kamu mau terima berapa? Dia bilang, ya saya pinginnya 5 juta. Menurutmu mungkin nggak 5 juta ini tercapai? Dia pasti diam dulu, kemudian dia bilang, mungkin. Dari mana bisa 5 juta? Dia bilang, naikin jumlah closingannya. Benar, saya bilang gitu. Yang kedua, bisa dari mana? Jadi dia harus yang mikir, bukan saya yang ngasih tahu. Terus dia bilang, naikin jumlah preminya. Benar. Jadi artinya income berapapun yang kamu mau itu adalah ditentukan oleh kamu sendiri, bukan saya. Nah, jadi ketika saya sudah menjelaskan itu di depan, udah bukan lagi saya kayak mau ngobrak-ngobrak dia suruh ikut training lah apa, udah enggak lagi. Pokoknya saya share dia pasti datang. Saya share dia pasti datang. Karena dia tahu yang menentukan income-nya adalah diri dia sendiri, bukan saya. Nah, otomatis dia pasti akan mencari tahu jadwal-jadwal training supaya dia bisa update gitu ya. Nah, udah begini aja. Jadi saya memang sengaja nggak menjelasin sampai yang jenjang karir kecuali dia yang tanya. Jadi kapan saya menjelaskan jenjang karir kalau setidaknya dia udah bisa closing 3 case aja. Minimal 3 case aja, saya pasti akan BOP lagi ulang seperti ini, saya ingatkan kembali, dan kemudian saya baru jelaskan tentang jenjang karir di Prudential gitu. Karena kalau kebanyakan nanti kalau lupa malah yang penting ini justru malah yang lupa gitu. Saya maunya dia benar-benar tahu gitu loh apa yang harus dia lakukan dulu. Gitu. Kalau dia nanya tentang jenjang karir baru saya jelasin. Kalau nggak nanya saya nggak jelasin. Jadi setelah tahu nih income yang 5 juta ini, jadi yang saya lakukan saya langsung suruh dia bikin daftar nama. Bikin daftar nama siapa yang mau diprospek. Saya tanyain kira-kira berapa, kira-kira berapa, kira-kira berapa. Biasanya sekitar 10 aja yang dibikin. Nah, begitu misal nih udah tahu gitu, ternyata anggap aja 10 orang ya, yang kira-kira 500, berarti kan 6 jutaan, berarti 60 juta. Saya tanya sama dia, 60 juta berarti komisinya kan 30%. Berarti kan 1,8 juta dibagi 18 juta, sorry. Berarti komisinya 18 juta per tahun, ya kan? Dibagi 12 berarti per bulannya 1,5 juta. Nah, pertanyaannya, 10 ini lu mau kerjain dalam waktu berapa lama? Terserah kamu. Kamu mau ngerjain dalam waktu 2 minggu, mau dalam 1 bulan,
mau dalam 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, itu keputusan lu. Lu mau ngerjain berapa lama? Rata-rata mereka bilangnya 1 bulan. Oke, kalau lu bilang 1 bulan, sekarang anggap aja ini bulan Juni, ya. Bulan Juli kamu melakukan hal yang sama, 60. Bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, berarti ada berapa lagi nih? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, berarti 7 bulan. 7 kali 60, berarti sama dengan 420 juta API. Ya, tambahin dikit lagi kan, udah dapat ke Seoul. Saya bilang gitu kan. Nah, berarti ini income-nya 1,5 kali 7. Ya, berapa? 1,5 kali 7. 9. Berapa ya? 1,5 kali 7 berapa ya? 10 juta, 5 ya? 10,5 juta per bulan. Ya udah, lakukan aja. Saya bilang gitu ya, cuman begitu aja sih saya presentasinya. Jadi lebih ke arah yang kemampuan dia, kapasitasnya dia, gitu. Bukan kapasitas saya gitu. Kalau kapasitas saya pasti gede-gede aja. Tapi kalau kapasitas dia ya pokoknya yang dia mampu untuk melakukan gitu. Sama saya tambahin dengan kontes-kontes kecil. Misalnya kalau untuk pemula gitu saya kasih misalnya closing 3 case dapat tambahan 500.000 bonus gitu. Ya, kecil-kecil kayak gitulah. Karena saya yakin kalau misalnya agent yang baru join nih, terus tiba-tiba dikasih kontes, ayo capai API 100 juta, bisa dapat trip ke Singapura. Belum tentu dia mau kejar. Karena dia nggak tahu bagaimana cara mencapai 100 jutanya. Jadi saya biasanya mulai dari case kecil aja. 3 case dapat kopecing, dapat 500.000. Ya udah, pasti dia kejar dulu kan. Nah, setelah ini kan API kan 18 juta, baru saya bilangin, lu tahu nggak kalau di kantor kita ada kontes nih, kalau API 100 juta atau 120 juta, lu bisa dapat trip ke sini. Lalu tinggal dobelin lagi apa yang kamu kerjakan ini untuk bisa capai sini. Kalau dia udah bisa di angka ini, udah pasti dia tahu gimana cara angka 100 gitu. Jadi jangan belum apa-apa langsung dibilang 100, pasti kaget gitu. Itu sih. Oke, sip. Thank you Nice. Seru ya. Teman-teman udah dapat ya langkah-langkahnya ya. Yang tadi Cerny sharing sama yang bertanya tadi, dicatat nggak teman-teman? Dicatat nggak? Ayo. Udah dicoret-coret ya, udah ditulis-tulis ya, dicatat nggak? Tuh, kayak gini loh maksudnya, dicatat gitu ya. Bagus banget. supaya bisa belajar teman-teman. Ingat, catatnya nggak boleh di sini, nanti ke bawah angin hilang. Ya, betul. Ya, bahkan di ya, kertas. saya kalau setiap kali ikut training, misalnya ada speaker siapa ya, saya kini kan kadang takut ketinggalan ya. Jadi saya video loh, saya rekam. Setelah selesai acara, pasti saya catat. Walaupun saya belum makan, saya harus catat. Karena begitu saya tinggal makan, balik catat, pasti nggak kelar. Atau pasti kadang, besok aja lah catatnya, gitu ya. Pasti nggak dicatat habis itu. Jadi setiap kali acara saya pasti catat. Jadi saya punya catatan dari sejak tahun 2007 sampai sekarang saya punya buku catatan banyak banget. Udah bisa jadi kitab itu, Ci. Kitab suci. Kitab suci ya, kitab suci kesuksesan, Cerny ya. Jadi Cerny tadi bilang udah direkam pun masih dicatat ya. Maksudnya memang walaupun kita hanya rekam itu tidak akan powerful selain kita catat ulang ya. Iya, iya. Bahkan saya di grup juga sharing. Jadi saya bilang, ayo sharing yuk di grup. Tadi dari hasil training tadi kalian dapat apa? Pokoknya siapa yang sharing saya kasih OVO cash 25.000. Aduh, banyak banget tuh yang sharing. Jadi karena Pak, saya sengaja suruh sharing, padahal belum tentu yang lain baca. Udah nggak apa-apa. Karena apa? Ketika kita sharing, itu kita pasti ingat. Tapi kalau kita hanya sekedar mendengar dan mengingat, kita nggak akan ingat. Gitu. Tapi kalau kita mengulang, itu pasti ingat. Pasti kebawa terus. Gitu. Jadi tujuan saya adalah repetition-nya itu, mengulangnya. Itu. Oke. Catat ya teman-teman. Ingat, dicatat. Kertas dan pulpennya ingat disiapkan ya. Oke, seru nih, makin seru teman-teman. Oke, ada lagi nggak pertanyaan teman-teman? Oh, ada chat yang masuk nih. Coba kita lihat. Wah, dicatat dong. Saya lebih nyatet sejak ya Sandros bilang dari kuliah, sejak kuliah malas nyatet, tapi kalau di Prudensial nyatet sekarang ya. Oke, teman-teman